Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisnur Seni Kusmantioko dengan NIM 44014221100 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan storytelling tentang salah satu fauna khas Indonesia, yaitu cendrawasih. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang masuk ke dalam keluarga Paradiseidae dan ordo Passeriformes. Burung ini dapat ditemukan di wilayah Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Torres, Papua Nugini, hingga Australia bagian timur. Burung ini memiliki beberapa genus dan spesies, yaitu 14 genus dan 43 spesies. Meski dapat ditemukan di Papua Nugini hingga Australia bagian timur, sebagian besar burung cendrawasih hidup di wilayah Indonesia, yaitu 30 spesies diantaranya 28 hidup di wilayah Papua atau Irian Jaya, dan 2 spesies lainnya hidup di Kepulauan Maluku atau Halmahera. Burung cendrawasih yang terkenal contohnya adalah jenis cendrawasih kuning besar atau Paradisaea apada. Burung ini dulunya diperdagangkan oleh masyarakat pribumi Papua kepada orang-orang Eropa dengan membuang sayap, kaki, dan kakinya agar dijadikan hiasan. Dari perlakuan inilah spesies ini memiliki nama ilmiah apoda atau tanpa kaki. Selain itu, bulu dari burung cendrawasih digunakan sebagai hiasan kepala oleh suku-suku pedalaman Papua ketika melakukan upacara adat, seperti penyambutan tamu, acara pernikahan, dan sebagainya. Akan tetapi, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya melestarikan satwa ini menjadikan burung cendrawasih harus dilindungi sebagai wujud dari hal itu. Cendrawasih kemudian dijadikan maskot dan simbol kebanggaan masyarakat Papua, sehingga penggunaan bulu-bulu cendrawasih saat ini digantikan oleh bulu imitasi. Taksonomi dari burung cendrawasih adalah sebagai berikut: Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, keluarga atau family Paradiseidae, dan genusnya ada Astrapia, Cicinnurus, Drepapornis, Epimachus, Lophornia, Lycocorax, Paradisaea, Manucodia, Paradigala, Paradisaea, Parotia, Pteridopora, Semiopetra, Seleucides. 21 jenis burung cendrawasih. Berikut ini adalah jenis-jenis burung cendrawasih meliputi wilayah endemik tertentu maupun tidak, yaitu yang pertama ada Cicinnurus respublica atau cendrawasih botak, endemik Pulau Waigo, Raja Ampat. Yang kedua ada Cicinnurus regius atau cendrawasih raja, endemik di Pulau Papua dan sekitarnya. Yang ketiga ada Cicinnurus magnificus atau cendrawasih belah rotan, endemik pada Pulau Papua atau Indonesia dan Papua Nugini. Yang keempat ada Dreponornis bruigni atau cendrawasih Palebliletski labil, terdapat di Papua, Indonesia dan Papua Nugini. Yang kelima ada Astrapia nigra atau cendrawasih Astrapia alfrak, terdapat di endemik atau Papua, Indonesia. Yang keenam ada Lapornia magnifica atau cendrawasih toa cermerlang, terdapat di Indonesia, Papua Nugini dan Australia. Yang ketujuh ada Laporia superba atau cendrawasih kerah, terdapat di Papua, Indonesia. Kedelapan ada Lycocorax pyropterus atau cendrawasih gagak, di endemik pada Pulau Maluku. Yang kesembilan ada Epimachus vastus
fastuosus atau cendrawasih paruh sabit kuri terdapat di Papua. Yang ke-10 ada Epimachus albertitis atau cendrawasih paruh sabit hitam, endemik Papua. Yang ke-11 ada Manucodia ater atau Manucodia mengkilat, terdapat di Indonesia dan Papua Nugini. Yang ke-12 ada Manucodia combri atau cendrawasih manukot jambul bergulung. Yang ke-13 ada Semiopetra wallacei atau bidadari halmahera yang endemik pada Pulau Maluku. Yang ke-14 ada Seleucidis malenoleuca atau cendrawasih mati kawat yang endemik pada Pulau Papua. Yang ke-15 ada Paradigalla carunculata atau cendrawasih paradigalla ekor panjang yang endemik Papua. Yang ke-16 ada cendrawasih kuning kecil atau Paradisaea minor, terdapat di Papua Indonesia dan Papua Nugini. 17 ada Paradisaea apoda atau cendrawasih kuning besar, terdapat di Papua Indonesia dan Papua Nugini. 18 ada Paradisaea ragiana atau cendrawasih ragiana, terdapat di Papua Indonesia dan Papua Nugini. Ke-19 ada Paradisaea rubra atau cendrawasih merah, endemik Pulau Waigo, Indonesia. Yang ke-20 ada Parotia sevillata atau cendrawasih Parotia afra, endemik Papua Indonesia. Yang ke-21 Pteridopora alberti atau cendrawasih panji yang terdapat di Papua. Ciri dan morfologi dari burung cendrawasih. Ciri utama dari burung cendrawasih adalah bulu-bulunya yang indah, khususnya pada cendrawasih jantan. Biasanya, bulu burung ini berwarna cerah, yaitu campuran atau kombinasi hitam, biru, kuning, merah, coklat, ungu, hijau, dan putih. Secara fisik, ukuran burung cendrawasih sangat beragam, mulai dari 15 cm hingga 110 cm, dan beratnya antara 50 gram sampai 430 gram sesuai jenis spesiesnya. Contohnya, pada jenis cendrawasih raja atau Cicinnurus regius, yang tubuhnya berukuran kecil atau sekitar 15 cm dengan berat 50 gram. Bentuk kaki pada burung cendrawasih adalah tipe petengger dengan ciri jari kaki panjang dan telapak kaki datar. Bentuk tersebut memudahkan burung ini untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Untuk tipe paruhnya yaitu tipe pemakan biji dengan ciri paruh tebal dan runcing yang berfungsi untuk memecah biji. Habitat burung cendrawasih. Cendrawasih umumnya menghuni kawasan hutan dataran rendah hingga pegunungan di daerah Indonesia Timur. Habitatnya berada di hutan hujan tropis dengan vegetasi lebat di wilayah Kepulauan Selat Torres, Pulau Papua, di Indonesia ataupun Papua Nugini, serta Australia bagian timur. Burung ini menyukai kawasan dengan tegakan tinggi dan percabangan yang agak rapat, serta terdapat beberapa jenis tumbuhan yang merambat di sekitarnya. Beberapa jenis pohon yang dijadikan tempat tinggal dari burung cendrawasih ini adalah pohon beringin atau Ficus bejamina, Mesquite sp, Padaus sp, Incita sp, Palagium sp, dan Hapololobus sp. Pohon tersebut dijadikan tempat bernaung, bertengger, berlindung, dan bersarang atau meletakkan telur-telurnya. Contohnya adalah jenis cendrawasih kuning kecil atau Paradisaea minor yang berkembang biak di pohon beringin. Burung ini cocok hidup di daerah hutan primer, sehingga jika
habitatnya yang ditempati telah berubah atau tidak sesuai lagi, akan berpindah ke wilayah lainnya yang sesuai dengan karakteristik hidup dari burung cendrawasih itu. Makanan sehari-hari burung ini adalah biji-bijian, buah beri, serangga, serta ulat. Di alamnya, kelangsungan hidup cendrawasih sangat bergantung kepada kondisi alam hutan. Oleh karena itu, burung ini sangat rentan terhadap perubahan fungsi hutan. Sebaran populasi burung cendrawasih secara umum tersebar di wilayah Indonesia bagian timur, Papua Nugini, hingga Australia bagian timur. Namun, beberapa spesies tertentu terkadang hanya terdapat di beberapa wilayah saja atau endemik pada pulau-pulau tertentu. Misalnya, pada cendrawasih kuning kecil atau Paradisaea minor yang hidup di Pulau Papua dan tersebar mulai bagian barat meliputi Waigo, Salawati, Batana, Kofiau, Misol, Gegi, Gepe, kemudian kepulauan di Teluk Cendrawasih seperti Nomfor, Biak, Yepen, dan Meosum, hingga Kepulauan Aru sampai barat daya Papua. Sedangkan cendrawasih besar atau Paradisaea apoda tersebar di wilayah dataran rendah hingga perbukitan di Pulau Papua bagian barat daya dan Kepulauan Aru. Ada pula burung cendrawasih yang endemik hanya ditemukan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Seram. Pulau Seram, cendrawasih gagak atau Lycocorax pyrrhopterus yang bisa ditemukan di Kepulauan Maluku Utara. Kemudian cendrawasih bidadari halmahera atau Semiopetra wallacei yang bisa ditemukan di Taman Nasional Ake Tajawé. Karakteristik dari perilaku burung cendrawasih. Burung cendrawasih cenderung soliter atau hidup dalam kelompok kecil dan akan berkumpul ketika sedang musim kawin. Contohnya adalah cendrawasih kuning kecil yang umumnya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 ekor, baik sepasang jantan atau betina maupun berjenis kelamin sama. Ketika cendrawasih jantan dan betina akan kawin, maka sang jantan akan melakukan tarian untuk menarik perhatian sang betina. Sebelum melakukan tarian itu, burung jantan akan membersihkan paruh dan lingkungan di sekitar sarangnya, kemudian menari dan mempertontonkan bulu-bulunya yang indah. Selain perilaku berupa tarian, burung jantan akan mengeluarkan suara kicauan yang khas. Burung cendrawasih adalah burung dimorfik seksual, yaitu akan berpoligami. Status kelangkaan burung cendrawasih. Kategori kelangkaan burung cendrawasih dapat dilihat di berbagai jenisnya. Dapat dilihat pada berikut ini. Tersebut dapat kita lihat jika status konservasi cendrawasih menurut IUCN adalah LC atau Last Concern dan NT atau Near Threatened. LC adalah status untuk spesies dengan resiko rendah untuk menghadapi kepunauan, sedangkan NT adalah status untuk spesies yang hampir terancam punah. CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species memasukkan kategori cendrawasih pada Appendix 2. Artinya, cendrawasih tidak terancam punah, namun akan terancam punah jika terus diperdagangkan tanpa aturan yang jelas dan tegas. Upaya konservasi burung cendrawasih. Meski menurut IUCN sebagian besar status konservasi cendrawasih beresiko rendah untuk menghadapi kepunahan, namun jika perburuan liar masih terus dilakukan, maka peluang besar untuk cendrawasih punah akan ada dan terus bertambah. Oleh sebab itu,
maka perlu dilakukan konservasi untuk menjaga satwa ini. Agar langkah konservasi berhasil, harus didukung dengan peraturan hukum. Secara hukum, burung ini dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pelindungan dan pelestarian burung cendrawasih. Aturan pemanfaatan burung juga diberlakukan, yaitu masih diperbolehkan, namun terbatas untuk kepentingan masyarakat lokal, yakni hiasan pakaian adat. Kesadaran masyarakat juga perlu ditambah mengenai mengganti bulu burung cendrawasih ini melalui menggantinya dengan bulu burung imitasi. Kerjasama pemerintah, masyarakat, serta organisasi atau lembaga pelindung satwa sangat diperlukan untuk menjaga populasi burung cendrawasih ini. Pelestarian cendrawasih. Burung cendrawasih saat ini populasinya dalam keadaan kritis dan terancam punah, sehingga perlu pelestarian untuk menjaga satwa asli asal Papua ini. Upaya pelestarian dilakukan dengan berbagai cara, meliputi penangkaran, perawatan, pembudidayaan, pencegahan pemburuan liar, serta menjaga jumlahnya di alam liar. Nah, kita sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.